Packaging dan verification itu adalah proses untuk mengemas barang-barang yang importir beli. Nah, tapi terjadinya di negaranya eksportir, gitu ya. Nah, terus loading. Loading itu adalah proses untuk menaikkan barang, misalnya dari pabriknya si penjual ke sarana pengangkut, baik itu truk dan lain-lain. Kalau transport, transport itu ada truknya, teman-teman. Truknya yang mengantar barang, misal dari pabrik si penjual ke pelabuhan di negaranya penjual. Berarti baik itu packaging, loading maupun transport itu masih terjadi ya di negara ini ya, negara pengekspor ya, atau negara luar lah kita bilang. Kalau kita di Indonesia berarti itu masih terjadi misalnya di negara Amerika biar gampang ya. Nah, kalau customs ekspor ya sama. Di luar negeri, misal di Amerika, ketika penjualnya mau ekspor barang, ya dia harus melewati proses kepabeanan juga. Nah, itu disebutnya custom export. Kemudian handling, misalnya kepabeanan sudah selesai, maka handling itu adalah dia harus memasukkan barang tadi ke kapal ya di negara Amerika tadi. Itu disebut dengan handling. Kalau freight, barangnya sudah masuk nih di kapal. Freight ini dia ngantar dari Amerika ke Indonesia. Itu freight. Nah, terus ada handling lagi di kanan. Barangnya udah sampai nih di pelabuhan Tanjung Priuk. Nah, maka prosesnya selanjutnya adalah apa teman-teman? Mengeluarkan barang tersebut dari kapal, ya kan? Menuju ke tempat penimbunan sementara, ya, atau ke tempat penyimpanan sementara lah, yang apa namanya di pelabuhan tersebut tuh handling. Nah, ngapain disimpan? Ya, sembari menunggu proses kepabeanan di Indonesia selesai. Itu dinamakan dengan customs import. Proses kepabeanan di Indonesia selesai, maka barang tersebut akan dikeluarkan dari pelabuhan dengan menggunakan dokumen namanya SPPB kan? Surat Persetujuan Pengeluaran Barang. Terus diantar barang tersebut dari pelabuhan, ya kan? Diantar barang tersebut dari pelabuhan sampai dengan tempat yang teman-teman itu pengen tuju. Kayak gitu, ya. Entah misalnya pabrik teman-teman atau misalnya teman-teman sewa gudang dulu, itu terserah, ya. Nah, kemudian setelah sudah sampai di tempat yang teman-teman sudah tentukan, nanti proses unloading dilakukan, ya. Proses unloading itu apa? Proses unloading itu adalah dari truk yang mengantar barang tersebut diturunkan ke dalam gudang atau pabrik yang teman-teman itu sudah tentukan. Nah, masing-masing Incoterm itu punya peralihan risiko, peralihan biayanya sendiri-sendiri. Sehingga teman-teman yang sekarang kuliah di Ulbi itu harus tahu, minimal harus tahu lah Incoterm yang akan nanti teman-teman pakai di dunia kerja, kemudian apa dampaknya bagi perusahaan teman-teman dari sisi biaya maupun dari sisi risikonya. Ya, kita coba lihat nih. Ketika kita ngomong X-work, ini aku akan jelaskan dengan cepat aja. Ketika kita ngomong X-work, maka secara garis besar yang akan menanggung biaya dan resikonya itu adalah siapa? Itu adalah pembeli atau buyer, seperti itu. Ya. Nah, si penjual itu hanya menyediakan apa aja? Si penjual itu hanya memastikan aja bahwa proses packaging di pabrik dia itu sudah selesai dilaksanakan. Nah, setelah sudah selesai dilaksanakan, maka nanti pembelinya harus arrange, ya, harus arrange logistik vendor di negara ininya, di negara asalnya. Kita beri contoh Amerika aja. Berarti kalau misalnya di sini Yesa ya, Yesa itu sebagai staff eksimnya di perusahaan. Yesa itu membeli barang dari Amerika dengan Incoterm Ex-Works. Maka nanti tugasnya Yesa bukan hanya mengatur ya logistik di Indonesia aja, yes. Jadi tugasnya Yesa itu harus mengatur juga, memonitor. Pertama, Yesa itu harus memilih dulu logistik vendor di Amerikanya yang bisa membantu Yesa untuk mengambil barang dari gudangnya atau dari tempat yang sudah disetujui eh, oleh eksportir importir, ya. Misalnya apa namanya, distributornya distributornya Yesa itu apa ya, itu bilang
Bu Yesa, nanti barangnya bisa diambil di pabrik kami di New Jersey misalnya. Ya udah, Yesa harus milih nih logistik vendor yang bisa digunakan untuk ngambil barangnya dari New Jersey tadi sampai ke kapal yang bisa ngantarkan barang tersebut di Indonesia. Tapi Mas Bas, kata Yesa misalnya, katanya Mas Bas, saya nggak tahu Mas Bas, saya nggak tahu logistik vendor di New Jersey itu siapa-siapa aja. Ya saya itu paling jauh tahu, saya itu taunya di Indonesia aja. Kalau di New Jersey gimana ya saya nyarinya ya Mas Bas? Itulah kalau misalnya teman-teman pelajarin yang namanya itu adalah konsep 3PL ya di dalam dunia logistik. Jadi kita nggak perlu tahu logistik vendor di Amerika itu siapa-siapa aja. Kita tinggal arrange aja misalnya dengan logistik vendor di Indonesia. Contohnya teman-teman arrange dengan DHL Indonesia. DHL Indonesia, tolong ya, kamu tolong ambil barang saya di New Jersey. Pokoknya saya pengen tahu beres sampai dengan barangnya sampai di Indonesia atau di gudang saya. Ya udah, kamu Yesa nggak perlu tahu logistik vendor di New Jersey apa-apa aja. Tapi dengan bantuan DHL nanti akan mengarrange, DHL akan kerjasama nanti dengan logistik vendor di Amerika untuk mengantar barang Yesa gitu. Jadi zaman sekarang itu zaman mudah, nggak perlu harus tahu segala sesuatunya, ya udah tinggal tunjuk aja, tinggal tunjuk logistik vendor Indonesia, logistik vendor Indonesia tolong pokoknya saya pengen barang saya diambil dari New Jersey, nanti kalkulasi ke saya biayanya berapa aja, udah selesai ya, jadi nggak perlu pusing. Nah terus yang kedua, bukan hanya terkait siapa ya yang menanggung biayanya, tapi Yesa juga harus mikir siapa yang akan menanggung resikonya. Resiko itu terkait dengan apa? Terkait dengan asuransi juga, ya. Nah, berarti nanti Yesa tadi, ketika nanti ternyata di New Jersey barang tersebut sudah diambil dari gudangnya, ternyata dimaling. Ternyata di New Jersey ada maling juga, guys. Ya, ada maling juga di sana. Nah, ternyata barang Yesa dimaling oleh orang-orang warlock-warlock New Jersey lah, ya, warga lokal New Jersey. Nah, terus siapa yang menanggung resikonya? Apakah Yesa bisa bilang nih ke penjualnya, penjual, barangku dimaling, kamu yang ganti dong? Nggak bisa. Ya, karena resikonya sudah berpindah ketika Yesa mengambil barang tersebut dari pabrik penjualnya. Maka ketika barang Yesa dimaling di New Jersey tadi, maka mau nggak mau perusahaan Yesa itulah yang harus menanggung resikonya. Makanya pentingnya kalau ekspor ini, pentingnya untuk membuat asuransi yang melindungi perjalanan barang tersebut. Sehingga nanti misalnya barang Yesa dimaling di New Jersey, maka Yesa nggak perlu pusing. Ya udah tinggal klaim ke asuransi aja. Nah bayangin kalau misalnya barang Yesa, bos Yesa misalnya pelit misalnya. Ya udahlah nggak usah asuransi lah kata bos Yesa kan. Ya udah, ketika nanti dimaling ya barangnya udah nggak bisa di klaim lagi. Jadi Yesa rugi. Udah dimaling misalnya, udah dimaling barangnya, ternyata kapalnya bocor juga ya kan. Terus barang-barang Yesa makin rusak tuh, sisa barang Yesa masih rusak. Ya udahlah, rugi rugi pangkat dua nanti jadinya. Ya, seperti teman-teman. Nah, bedakan dengan misalnya DDP teman-teman. DDP. Kalau DDP birunya banyak kan kalau misalnya teman-teman lihat kan. Nah, kalau DDP ini eh, biayanya itu mayoritas akan ini ya, akan ditanggung oleh yang namanya itu adalah sellernya, penjual, ya. Nah, nanti berarti kalau misalnya perusahaannya Yudhistira Ega kan, itu memutuskan ya udah kita pakai DDP aja. Nah, kalau misal perusahaan Yudhistira ini ya memutuskan untuk menggunakan ikutan DDP dalam transaksi bisnisnya dengan apa namanya penjual asing tadi, maka nanti penjual di New Jersey itu akan menanggung biaya dari barang itu masih di gudang dia sampai barang itu ada di gudangnya kamu, di gudangnya Yudhistira. Gitu kalau misalnya untuk DDP. Resiko juga sama, misalnya barang Yudhistira tiba-tiba dimaling orang tadi di tengah jalan di New Jersey. Misalnya supir truknya lagi makan soto di pinggir jalan kan di New Jersey kan. Terus ternyata ada maling datang gitu, ngambil barangnya. Ya maka ya
resikonya itu masih ada di penjual. Jadi Yudhistira nggak usah pusing, ya kayak gitu kalau DDP. Nah, tapi kalau misalnya kita ngelihat dari sudut pandang untung rugi, maka antara DDP dan X-Work pastinya kan akan lebih menguntungkan kalau kita lihat DDP kan, karena semuanya ditanggung penjual. Tapi kita nggak bisa hanya melihat dari sisi itu. Jadi gini, kita juga harus melihat dari sisi biaya total yang harus kita tanggung. Kalau misal X-Work, maka kita walaupun kita yang harus arrange logistik vendor di negara yang mengambil barang di negara dari negara tujuan tadi, dari negara asal, tapi kan kita bisa memilih dari Indonesia kan, logistik vendor yang kita mau pakai. Nah, memilihnya dengan cara apa? Dengan cara tadi, compare atau bidding. Ya, mana yang paling murah bisa kita pilih. Mana yang paling berkualitas bisa kita pilih. Jadi, kita importir diberi keleluasaan, teman-teman, untuk memilih logistik vendor yang digunakan itu di X-Work. Walaupun tampaknya lebih susah. Karena apa? Karena memang tadi, si importer tadi kan yang diharuskan untuk mengambil barang dari Jersey tadi kan. Kayak gitu. Nah, sedangkan DDP nampaknya lebih mudah. Karena semuanya udah di-arrange sama penjual. Tapi ya balik lagi teman-teman. Pertanyaannya, penjual itu kan bisa yang di sini bebas memilih logistik vendornya, bukan pembeli. Tapi penjual. Bukan Yudhistira, tapi penjualnya. Nah, Yudhistira gimana? Yudhistira hanya terima beres saja. Nah, kalau misalnya Yudhistira nih sebagai eksportir, nah Yudhistira harus menanggung biaya yang besar nih. Karena dia harus mengcover biaya yang terjadi akibat mengantarkan barang dari gudangnya dia sendiri ke Indonesia. Nah, Yudhistira mau ngambil margin nggak? Pasti dong. Karena kan modal Yudhistira dulu nih sebagai eksportir yang dipakai. Nah, berarti kalau aku sebagai eksportir atau Yudhistira sebagai eksportir, aku akan bilang, ya udah aku bayarin dulu. Tapi nanti aku akan charge. Ya, aku akan charge dan menambahkan margin. Misalnya total biaya logistiknya $105. Nah, aku ngambil margin 5%. Berarti kan aku akan charge kepada importir 105% dikali 105. Kayak gitu. Jadi kalau DDP ini biasanya lebih mahal dibandingkan dengan X-Work. Seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, kalau dari proses kepabeanan beda lagi. Bagi Yudhistira akan lebih tertantang ketika dia itu pakai X-Work. Kenapa? Karena Yudhistira, ingat, ketika kita mendeklar pemberitahuan impor barang, bea masuk dan pajak-pajak lainnya, itu dihitung dari apa sih? Dihitung dari namanya nilai pabean, kan? Nilai pabean itu dihitung berdasarkan apa? Berdasarkan 3 komponen. Cost, insurance, freight. Cost itu apa? Nilai barang. Insurance itu apa? Asuransi. Freight itu apa? Ongkos kirim. Nah, ketika X-Work, maka teman-teman harus menambahkan lagi biaya loading di negara asal, biaya transport di negara asal, biaya handling di negara asal, selain daripada biaya freight itu sendiri. Nah, itu nanti tantangannya di proses pabeanannya. Kalau misalnya pakai X-Work. Ingat ya, kalau misalnya salah mencantumkan nilai pabean di dalam pemberitaan impor barang, maka akan ada denda. Ya, dendanya besar, bisa sampai 1000%. Kalau 1000% berarti kan dendanya akan lebih besar 10 kali lipat daripada nilai barangnya kan. Nah, kamu kalau misalnya bekerja di perusahaan yang peka terhadap biaya, maka dan terbukti bahwa kesalahan nilai pabean yang berujung ke denda tadi itu diakibatkan oleh kesalahan kamu, maka kamu mungkin dipecat. Ya, karena tadi 10 kali lipat itu tidak kecil. Gitu ya. Nah, kalau DDP lebih mudah. Nilai yang di-charge oleh perusahaan atau oleh penjual itulah bisa kita gunakan sebagai nilai pabean. Kayak gitu. Ya. Itu kalau misalnya Incoterm. Jadi itulah pentingnya. Jadi ketika kita belajar tentang ekspor impor, yang paling dasar tadi belajar tentang dokumen yang diperlukan. Nah, yang kedua belajar tentang Incotermnya. Itu harus diketahui ya, teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, tapi eh, aku pengen nanya nih satu-satu biar 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 nggak boring ya. Karena kan kalau teknis ya harusnya diajarin nanti di bangku kuliah oleh dosen pengampunya ya. Nah, aku pengen nanya nih 5 orang nih mungkin. Eh,